Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Proses kreatif gitu. Di sebelah perkenalkan nama saya Seto Buje. Saya Buje itu dari mana sih? Ada Bucek deh. Buje itu dulu saya punya karakter waktu zaman mahasiswa tuh bikin karakter namanya Buje. Terus karena apa namanya, saya pernah bikin akun media sosial namanya Biplat. Bingung ngasih nama apa gitu, udah saya bikin namanya Seto Buje. Buje itu sebenarnya ngambil dari nickname saya dulu namanya Bujangan Jenggotan. dulu Bujangan Jenggotan. Buje gitu. Ya akhirnya ya udah sekian lama udah nempel terus nama tuh Buje atau Buje. Gampang inget. sekarang masih ngaku bujangan? Enggak. Berani-beraninya loh. Iya. Ini proses kreatif ya, mungkin setiap kreator komik atau setiap tokoh kartunis itu punya proses yang beda-beda gitu. Ya saya karena memang itu sebelumnya saya membuat komik sebedil itu khusus di media sosial. Karena memang waktu itu pertama kali bikin komik tahun 2014. Nah saya lihat tuh banyak konten-konten di media sosial tuh yang negatif gitu. Kenapa sih si Bedil nak milihnya? Si Bedil kan serem. Bedil kan senjata. Iya, betul. Ini so. Masuk. Jadi bedil. Jadi dalam proses kreatif bikin bedil, saya ngasih pengen punya nama yang unik gitu. Jadi orang ketika menyebutnya gampang, terus unik. Si bedil ini kan komik religi ya. Kalau kasih nama yang Islami kayak udah banyak lah gitu kan. Komik religi namanya si Bedil. Bikin nama si bedil. Terus yang paling gambar paling banyak Apa? interaksinya itu yang mana? Terakhir baru yang ini yang di belakang sini. Oh, yang di belakang sini yang Kalau kelihatan dari gitu tuh. Nah itu kelihatan. yang tangga itu, yang tangga. Yang tangga debat, adu debat. Debat itu kan menyikapi proses apa ya? Menyikapi fenomena di media sosial ya, yang teman-teman yang baru apa namanya istilahnya baru mandi gitu kan masih ada tahapan-tahapan yang harus dia lakukan gitu, belajar ini belajar itu. Tapi ada beberapa teman-teman tuh yang justru malah fokus ke debatnya gitu. Akhirnya ramai itu tiap ada isu tertentu teman-teman debat, jadi kita cuma capek debat doang gitu kan. Ini belajarnya kapan gitu. Tapi akun Instagramnya nggak beli kan tuh followernya? Organik bener ini. Organik, iyalah. Itu dari 2015. 4 tahun. Saya geser dulu ya ke Mas yang ganteng ujung ya, kesian. Kalau kelamaan dilararin kesian. Gimana bisa ceritanya jadi apa? Di bawah ketiak India itu gimana ceritanya? Oh, kerja di Falcon ini. Sekarang udah enggak sih. Udah enggak? Udah enggak. Itu CV saya belum diganti. Oh, Karena tapi film-film India ente dong yang bikin ilustrasinya itu selama ini yang merusak bangsa ini. Lulusan Alimpa loh. belum lulus. Belum lulus. Gimana ceritanya? Jadi yang mana? Pertanyaannya Ya apa? lucu aja lah ya. Gimana bisa jadi akhirnya ilustrator perusahaan besar atau film di Indonesia terbesar di Indonesia? Pengennya sih jadi ini jualan burger, cuman tawarannya. Jadi ceritanya tuh nggak tahu gimana. Lebih sering saya yang dilamar daripada saya ngelamar gitu. Jadi besok lu datangnya, ya udah dah, gitu udah kerja. Kira bosan keluar, freelance udah. Habis itu freelance bosan, ya Allah pengen kerja lagi, ya besok ada yang manggil. Indah bener itu dia. Enggak, saya mau nanya gini, kan pernah berada dalam industri film yang cukup besar di Indonesia, itu Falcon Pictures itu kan cukup besar. Di mana sih nilai strategisnya komik atau gambar-gambar yang mungkin untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah itu gimana sih sebenarnya, bisa nggak sih dari situ? Di Falcon. Iya di Falcon, kayak di Falcon itu contohnya. Iya jadi apa ya? Jadi Falcon sendiri ownernya memang non Muslim ya, malah dia penyembah Dewa Ganesha. Tapi
sehari-hari tuh omongannya wah Islami banget, insya Allah, alhamdulillah penjualan kita sekarang pokoknya apapun yang dijual, yang laku dijual, ya dia bikin paksa pasarnya muslim, ya dia bikin produk muslim. Bahkan kalau pernah lewat di Mampang, KLC itu, Quran Learning Center, sekolah baca Quran, itu ownernya dia. Apa yang laku pokoknya dibikin? Ya, jadi awalnya justru Falcon itu dimulai videonya Ahmad Didat, debat-debat. Oh, Ahmad Didat. Ahmad Didat yang videonya itu, nah beliau lah yang pertama kali jualan itunya CD-nya, diterjemahkan. Jadi pokoknya ya yang laku apa itu jual. Ya, jadi ada pesan di sini bahwa sebenarnya umat Islam yang sebenarnya paling mengerti itu barang, malah nggak bisa jualan. Jadi makanya ketika membuat sekolah baca Quran yang eksklusif khusus buat eksekutif, harusnya itu yang melakukan kita, tapi dia sengaja bikin gedung 5 lantai, dikasih lift segala macam gitu ya, dan berhasil. Dan dia nggak pakai ya tadi bedil ya, strateginya nggak pakai nama Islam, Quran Learning Center. Pelajaran berharga juga. Balik lagi ke senior dulu, nanti sambil mikirin yang kita. Monggo dikasih nih muka-muka komik ini perlu masukan. Saya aja masih kurang pemasukan. Bang Mabrur, urusan belakang tuh beres belum nih? Pokoknya diganti dong yang lain. Nggak, jadi gini. Ini kan besok misalnya platform media sosial hilang, perang belajar Hongkong aja ini udah menarik. Kemudian akhirnya mereka pakai morse, pakai simbol-simbol, pakai gambar, pakai apa untuk memberikan komunikasi. Ya, kita lagi kata-kata loh, karena udah disensor semua nih. Terus ke depan ini, apa yang kita perlu siapkan sih selain dari berbagai kartunis yang udah punya pengalaman menyampaikan message lewat gambar gitu kan? Dakwah ini emang perlu nggak sih lewat gambar itu apa gimana ini para juru dakwahnya? Ini pertanyaannya, contohnya salah satu kunci itu yang aktif di media sosial. Saya tuh orang yang asosial. Beliau berdua mas Edo. Iya, saya. Iya dong. Dibilang perlu sih perlu ya. Sekarang di media sosial itu udah budaya meme, meme terus sekian banyak. Selain disampaikan sebagai kritik sosial, juga kadang baru dijual. Dan sekarang pun sudah dipakai oleh banyak aktivis dakwah di kampus untuk berdakwah. Nah, sama halnya dengan saya gitu. Kadang komik beliau tuh diadaptasi dari meme yang itu disampaikan dengan satu frame aja gitu kan. Nah, itu udah mencakup semua pesan yang mau disampaikan apa. Dibilang ujian banget sih, ya ujian sih sebenarnya, karena kita anak zaman sekarang tuh udah hidup zaman visual gitu. Kita dari kecil tuh udah kenal film kartun, udah kenal komik, udah kenal sekarang apalagi komik tuh udah bisa dipegang gadget. Ada banyak platform digital kayak webtoon, Ciayo dan lain sebagainya itu anak muda udah bisa akses komik dari situ. Jadi komik nggak cuma dibaca dalam bentuk cetak aja sekarang, udah bentuk digital sekarang. Jadi misalnya ujian sih ujian banget sih. Karena kita udah mulai harus udah mulai ekspansi menyampaikan pesan-pesan dakwah harus lewat visual gitu. Jadi nggak hanya komik, mungkin bisa yang lain. Mungkin sekarang lagi ngetren video-video pendek ya di Instagram itu dan YouTube, mungkin bisa lihat ke situ juga. Jadi kayak ke depan zaman bakal lebih dinamis lagi ya. Dinamis lagi, komik mungkin nggak cuma sekedar dibaca doang, tapi mungkin bisa gerak begitu. Mas Iposkai kan pemain animasi juga. Tanyanya ke saya dulu, nanti tak lempar ke dia. Ini kalau orang asosialnya begini susah. Dia yang ngomong sendiri loh. Sabar mas, mumpung alurnya lagi dibilang gambar bergerak, ya kan? Nah kemudian pakar gambar animasinya ada di ujung sono, yang sudah main bukan hanya kartun tapi juga animasi. Ceritain ya mas tentang animasi itu buat dakwah ke depannya itu gimana? Iya efektif banget ya. Apalagi ketika waktu di NCR ya. Ketika yang paling
best seller itu adalah video klip lagu anak Islam itu cinta Allah, cinta Islam itu sampai berkali-kali berkeping-keping ya. Ya kalau sekarang udah eranya YouTube ya, mereka udah lewat eranya. Tapi ketika waktu eranya masih jual VCD di lapak-lapak Jumatan itu laku banget, merajai banget. Nah, tapi makanya dengan konten yang bergerak itu justru itu jadi sangat powerful gitu ya. Dan iklim di Indonesia justru lebih menerima, banyak orang tua yang lebih mencari karya-karya yang dakwah-dakwah yang yang bergambar itu untuk anak-anaknya.